Dimaksud dengan civil liberty adalah kebebasan bagi masyarakat di mana pemerintah tidak bisa ikut campur terlalu dalam dan mengintervensi kehidupan bermasyarakat, baik itu untuk kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, maupun kebebasan berekspresi dan juga kebebasan lainnya. Civil rights dapat dipahami sebagai tindakan positif dari pemerintah Amerika Serikat yang dilakukan untuk membentuk persamaan bagi warga negara Amerika Serikat itu sendiri. Sedangkan civil liberty itu adalah proteksi dari tindakan pemerintah agar tidak terlalu ikut campur dalam kegiatan dan kebebasan hak-hak individu itu sendiri. Perbedaan antara civil rights dan civil liberty selama ini selalu buram. Konsep antara keduanya sering digunakan secara tertukar. Namun, baik civil rights maupun civil liberty mempunyai jenis perlindungan yang berbeda. Kalau civil rights sering terasosiasi dengan perlindungan oleh pemerintah terhadap kaum minoritas. Contoh lainnya adalah hak untuk mengekspresikan politik. Sedangkan civil liberty contohnya adalah kebebasan agama. Jadi individu itu bebas menganut agama tanpa intervensi dari pemerintah. Seperti juga yang sudah tertulis dalam amandemen pertama, di mana individu itu diberi kebebasan tanpa campur tangan dari pemerintah. Di Amerika Serikat, civil liberty diatur ke dalam Bill of Rights, dan Bill of Rights diantaranya adalah 1. Mengatur tentang kebebasan beragama dan berpendapat. 2. Mengatur tentang kebebasan pers. 3. Hak kebebasan memiliki senjata. 4. Hak rakyat untuk merasa aman dan bebas dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak beralasan. 5. Kebebasan dari hukum yang tidak manusiawi seperti hukuman mati. 6. Hak untuk konsultasi dalam persidangan dengan hakim. 7. Hak untuk mengajukan peninjauan kembali dalam persidangan. 8. Kebebasan penerapan hukuman yang berlebihan seperti denda yang terlalu berat dan hukuman mati. Hak-hak yang sudah disebutkan dalam konstitusi bukan berarti tidak mengindahkan hak-hak rakyat lainnya yang belum tercantum dalam undang-undang. Aturan hukum yang belum diatur dalam federal akan diatur oleh masing-masing negara bagian. Ada 6 macam bentuk dari civil liberties yang warga Amerika perlu ketahui. Yang pertama adalah social discrimination, yang kedua adalah workplace and labor, yang ketiga adalah health and medical, kemudian yang keempat ada family and children, yang kelima ada immigration, dan yang terakhir adalah privacy, security, and right to information. Berdasar kepada Bill of Rights, terdapat beberapa macam civil liberties atau hak-hak sipil yang diberikan kepada setiap warga negara Amerika. Yang pertama di bidang social discrimination. Terdapat Fair Housing Act. Fair Housing Act diadopsi pertama kali pada tahun 1968 dan telah mengalami beberapa perubahan sejak undang-undang tersebut diberlakukan. Fair Housing Act mengatur bahwa ilegal bagi siapapun untuk menolak menyewakan, menjual, atau membuat perumahan yang tersedia untuk orang lain berdasarkan asal negara, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau status keluarga. Kemudian terdapat hukum yang mengatur mengenai pernikahan sesama jenis, di mana pemerintah California tidak bisa melarang pasangan seks yang sama atau sejenis untuk menikah. Pemerintah California membatalkan larangan pernikahan sesama jenis pada tahun 2008, di mana Mahkamah Agung California memutuskan bahwa orientasi seksual individu seperti ras atau jenis kelamin seseorang bukan merupakan dasar yang sah untuk menolak atau menahan hak hukum seseorang. Kemudian yang kedua di bidang workplace and labor. Yang pertama terdapat Americans with Disabilities Act. Undang-undang ini menyatakan bahwa ilegal bagi pengusaha swasta dan pemerintah untuk menolak menyewa individu yang memenuhi syarat berdasarkan keadaan fisik tenaga kerja tersebut yang pada dasarnya tidak akan mengganggu. Kemudian yang kedua terdapat Equal Pay Act of 1963. Undang-undang ini mengharuskan majikan untuk membayar upah yang sama bagi pria dan wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, keterampilan yang sama, usaha, dan tanggung jawab yang dilakukan di bawah kondisi kerja yang sama. Kemudian yang ketiga di bidang health and medical. Yang pertama terdapat Oregon Death with Dignity Act. Menurut situs pemerintah negara bagian Oregon, pada tahun 1997, negara membuat hukum bagi warga negara Oregon yang memiliki penyakit parah dan sakit yang tidak dapat disembuhkan untuk dapat mengakhiri hidup mereka secara sukarela melalui pemberian obat yang diberikan oleh dokter.
Kemudian juga terdapat emergency contraception in emergency room laws. Beberapa negara bagian seperti California, Illinois, New York, New Mexico, dan Washington memberikan informasi tentang kontrasepsi darurat yang dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan kepada korban kekerasan seksual. Kemudian yang keempat di bidang family and children. Yang pertama yaitu parent-child custody, yaitu jika negara menyatakan orang tua tidak layak untuk mengasuh anak, pemerintah bisa mengambil hak asuh anak tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari orang tua. Kemudian terdapat Adam Walsh Child Protection and Safety Act. Undang-undang ini berlaku pada tahun 2006. Dirancang untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual, kekerasan, pelecehan anak, dan pornografi terhadap anak-anak. Kemudian yang kelima di bidang imigrasi, terdapat di 10 Basic Medical Care Act, di mana pada tahun 2008 salah satu senator dari New Jersey mengusulkan undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memastikan perawatan medis yang memadai bagi semua tahanan yang ditahan oleh imigrasi dan bea cukai Amerika. Kemudian yang keenam di bidang privacy, security, and right to information. Terdapat Freedom of Information Act, di mana siapapun, termasuk warga negara asing yang berada di Amerika, diperbolehkan untuk mengajukan permohonan informasi dari instansi pemerintah federal Amerika. Amerika Serikat memiliki sebuah organisasi yang mengatur tentang civil liberty, yaitu ACLU atau American Civil Liberty Union. ACLU itu memiliki isu-isu yang dibahas, diantaranya AIDS, capital punishment, lesbian and gay right, migrant right, prisoner right, reproductive freedom, voting right, human right, and workplace right. Dalam penanganan kasusnya ACLU, dapatkan laporan yang diterima dari masyarakat. Nah, laporan tersebut disampaikan masyarakat melalui phone number maupun mengirimkan surat kepada kantor pusat dari ACLU tersebut. And the issue is whether the use of a thermal imaging device aimed at a private home would constitute an unlawful search within the meaning of the Fourth Amendment.